Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk anak-anak semua ya. Hari ini kita akan belajar tentang materi tata nama senyawa haloalkana. Masih bersama saya Ibu Anggraheni Niryasari. Jangan lupa subscribe, like, dan share ya jika materi ini bermanfaat bagi kalian. Senyawa haloalkana merupakan senyawa turunan dari alkana, kepanjangan dari halogen alkana, sehingga dapat ditulis sebagai gugus R strip X, dengan R adalah gugus alkil dan X adalah atom halogen. Yang perlu kalian cermati di sini adalah bahwa halogen gitu ya. Halogen itu unsurnya apa saja? Halogen itu unsurnya ada fluorin, klorin gitu ya. Kemudian bromin dan iodin. Oleh karena itu, senyawa haloalkana sering juga disebut dengan alkil halida. Rumus umumnya adalah CnH2n+1X. Tata nama dari IUPAC haloalkana dia memiliki sistem penamaan IUPAC dan penamaan lazim atau trivial untuk monohaloalkana sebagai alkil halida. Menurut tata nama IUPAC, senyawa haloalkana itu dia dianggap sama dengan alkana. Kenapa? Karena haloalkana dia merupakan senyawa turunan dari alkana. Nah, urutan cara penamaannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, kamu harus dapat menentukan rantai utama. Rantai utama untuk senyawa haloalkana adalah rantai karbon terpanjang yang mengandung atom halogen. Jadi harus wajib mengandung atom halogennya gitu ya. Jadi bisa jadi F, bisa jadi Cl, bisa jadi Br, bisa jadi I. Kemudian kalau dia F, maka namanya nanti jadi fluoro gitu ya. Kemudian kalau Cl berarti nanti namanya kloro gitu. Kalau Br berarti nanti namanya jadi bromo gitu. Kalau I berarti nanti iodo gitu ya. Untuk penomoran itu dia dimulai dari salah satu ujung rantai. Sedemikian sehingga posisi dari atom halogen dia mendapatkan nomor yang terkecil. Sebagai catatan, jika terdapat lebih dari satu atom halogen, maka prioritas penomorannya didasarkan dari kereaktifannya. Berarti dimulai dari F dulu, Cl, Br, dan I. Yang ketiga, gugus alkil selain rantai induk dan atom halogen sebagai cabangnya. Sekarang kita masuk ke tata nama trivial dari haloalkana. Tata nama trivial atau tata nama lazim dari haloalkana itu dengan syarat ya, haloalkananya hanya dengan satu atom halogen atau monohaloalkana. Kemudian dia nanti memiliki nama umum gitu ya. Nama umumnya adalah alkil halida. Di mana alkil halida ini dia terdiri atas alkil dan halida. Maka untuk
alkil dan halida ini mempunyai pemaknaan sendiri gitu ya. Bahwa alkil ini artinya dia sebagai rantai cabang. Dianggap sebagai rantai cabangnya. Halidanya itu dia disebut sebagai rantai utamanya atau gugus fungsinya gitu ya. Sehingga ketika ada CH3, CH2, dan Cl ini dia dipisah. Cl ini berarti nanti dibacanya sebagai klorida gitu ya. Kalau ini berarti dia nanti dibacanya dengan etil. Sehingga nanti penamaannya menjadi etil klorida gitu. Selanjutnya, jika percabangannya seperti ini berarti kamu amati. Ini Br, di sini ada C-nya sebanyak 3, tapi dia mengalami percabangan. Kalau seperti ini kan berarti dia namanya isopropil gitu ya. Terus yang di sini Br berarti dia bromida. Maka namanya menjadi isopropil bromida gitu. Kita masuk untuk mempelajari struktur haloalkana. Struktur haloalkana berdasarkan jumlah atom H yang terikat pada atom C yang memiliki ikatan dengan atom halogen, maka haloalkana ia dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah halogen atau haloalkana primer. Yang kedua, haloalkana sekunder. Dan yang ketiga, haloalkana tersier. Haloalkana yang pertama adalah haloalkana primer. Haloalkana primer itu adalah senyawa haloalkana di mana terdapat 2 atom hidrogen yang terikat ke atom C yang memiliki ikatan atom halogen. Contohnya pada ini. Berarti ini karena dia berada di nomor 1 gitu ya. Di nomor 1, maka dia disebut dengan primer. Berarti Cl-nya ini berada di atom C nomor 1 sehingga dia disebut dengan haloalkana. Atau nanti ketika penamaannya menjadi 1-kloropropana. Ini kita menggunakan nama IUPAC. Haloalkana yang kedua itu adalah haloalkana sekunder. Haloalkana sekunder adalah senyawa haloalkana di mana dia terikat pada satu atom H yang terikat dengan atom C yang memiliki ikatan dengan atom hidrogen. Nah, contohnya seperti ini. Ini berarti penomorannya kita pakai yang dari kiri ya. 1, 2, 3. Nah, karena dia posisinya di tengah, maka dan dia mengikat 1H, maka dia disebut dengan haloalkana sekunder gitu ya. Maka penamaannya menjadi 2-kloropropana. Haloalkana yang ketiga itu adalah haloalkana tersier. Haloalkana tersier itu adalah senyawa haloalkana yang terdapat di mana tidak ada atom H yang terikat ke atom C yang memiliki ikatan dengan atom halogen. Contohnya, senyawa berikut. Ini berarti kan dia sudah tidak berikatan lagi ya dengan H. Maka penomorannya menjadi 1, boleh dari kiri, boleh dari kanan. 2, 3 gitu ya, sehingga nanti penamaannya dia memiliki
kloro dan memiliki metil. Karena kloro ini dia diambilnya dari C-nya, maka nanti penamaannya C dulu baru metilnya. Sehingga nanti jadinya 2 kloro, 2 metil propana. Paham ya anak-anak? Sekarang kita masuk ke isomer haloalkana. Jangan lupa untuk subscribe ya. Berdasarkan analisis dari rumus struktur dan rumus molekulnya, haloalkana itu dia memiliki 2 isomer, yaitu isomer posisi dan isomer kerangka. Untuk isomer posisi, kita review lagi ya. Isomer posisi itu dia rumus molekulnya sama, tapi posisi atom klorinnya yang berbeda. Misalnya pada senyawa C3H7Cl. Ini dia memiliki 2 isomer posisi. Yang pertama, karena dia posisinya seperti ini berarti penomoran nomor 1 di sini, gitu ya. 1, 2, 3. Sehingga namanya jadi yang kedua itu nanti penomorannya bisa dari kiri bisa dari kanan ya. 1, 2, 3 gitu. Nah, sehingga namanya kalau yang di sini ini berarti dia karena di nomor 1 gitu ya, nanti namanya menjadi 1 kloro propana. Kalau yang di sini dia 2 kloro propana. Jadi dia untuk posisi ini nama gugus fungsinya sama propana-propana, cuma posisi Cl-nya yang tadinya di nomor 1 dia jadi di nomor 2, begitu ya. Isomer yang kedua itu adalah isomer kerangka. Cirinya apa dia disebut dengan isomer kerangka? Cirinya adalah dia memiliki rumus molekul yang sama, tetapi dia berbeda rantai utamanya. Contohnya pada C4H9Cl. Nah, ini kalau kalian amati, yang pertama tadinya Cl-nya berada di nomor 1 gitu ya. 1, 2, 3, 4 gitu. Nah, maka nanti isomer kerangkanya yang tadinya dia lurus, itu nanti dia menjadi ada percabangan. Sehingga yang di sini dia rantai utamanya menjadi ini gitu ya. Terus ini nomor 1, 2, 3 gitu. Nah, penamaannya kalau yang di sini jadinya 1 kloro, C-nya 4 berarti butana. Kalau yang di sini, ini kan dia berarti C dengan Cl, berarti metil dengan kloro, berarti kan kloro dulu, maka dia disebut dengan 2 kloro, 2 propana. Begitu. Paham anak-anak? Nah, kalau kalian sudah paham, jangan lupa ya untuk sering diulang-ulang belajarnya. Kalau masih belum paham, bisa diulang lagi untuk menyimak penjelasan dari saya. Saya akhiri. Terima kasih ya anak-anak karena sudah belajar dengan baik, tetap semangat untuk menggapai cita-cita kalian. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share video pembelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.